Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, para hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tentunya tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Di siang hari ini kembali Allah pertemukan kita di rumahnya dalam agenda mengkaji ayat-ayatnya. Semoga Allah perkenankan makna ayat itu kita pahami dan mendorong kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya beliaulah kekasih Allah, teladan bagi kita semua, dan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya insyaallah kita dapat pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini tema pengajian kita tafsir ayat ke-7 dari surah Ali Imran. Ini ayat yang kalau sekiranya kita pahami maknanya akan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kita. Kenapa Islam itu satu, tapi hampir tiap zaman selalu ada aja aliran-aliran yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat. Dari mana datangnya mereka? Kenapa mereka bisa muncul di tengah-tengah umat? Tentunya faktor-faktor yang ada di balik itu semua terjelaskan nanti setelah kita paham makna kandungan ayat ke-7 dari surah Ali Imran. Sebelum saya meminta perwakilan dari jemaah untuk membacakan ayat ini, sedikit kita perkenalkan dulu surah Ali Imran ini. Karena bagaimanapun ayat ke-7 ini untuk bisa kita masuk memahaminya perlu kita pahami dulu rumahnya. Ayat ke-7 ini ditempatkan Allah posisinya di surah Ali Imran. Ali Imran apa artinya? Keluarga Imran. Siapa itu Imran? Imran adalah ayahanda dari Maryam yang merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi keluarga Imran bercerita tentang bagaimana keluarga yang darinya lahir sosok Maryam, wanita paling suci yang diabadikan namanya dalam Al-Quran. Satu-satunya wanita yang disebut namanya berulang 28 kali dalam Al-Quran. Bisa dicek dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada nggak nama perempuan lain selain Maryam yang disebut dalam Quran? Nggak ada. Ini berarti keluarga yang mampu membesarkan satu-satunya wanita yang namanya Allah abadikan dalam Quran. Belum lagi lahir dari zuriat keturunan sosok Imran, seorang nabi dan rasul yang tentunya merupakan nabi utusan Allah yang punya banyak keistimewaan. Kalau Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu, maka Isa lahir tanpa ayah, punya ibu. Kalau bukan campur tangan Allah, apa mungkin bisa seperti itu? Nah, kita
Kalau surah Al-Baqarah itu banyak bercerita tentang orang Yahudi. Ratusan ayat dalam surah Al-Baqarah cerita tentang Bani Israel, maka justru sebaliknya di surah Ali Imran banyak cerita tentang orang Nasrani. Kenapalah surah yang bercerita tentang orang Nasrani dikasih nama Ali Imran? Seakan-akan dari sisi penamaan saja Allah sudah ingin bantah. Ketika orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan, maka dengan dikasih nama surah ini keluarga Imran, berarti ayat ini ingin katakan, enggak, Isa bukan anak Tuhan. Isa adalah putra Maryam. Maryam adalah putri Imran. Imran bukan Tuhan, tapi seorang sosok yang sangat soleh, yang mampu membesarkan keluarganya dalam ketaatan, lahirlah zuriat keturunan yang soleh di situ. Nah, maka dari itu di surah Ali Imran ini kita lihat ada 200 ayat. 100 ayat pertama cerita tentang bantahan Quran mengenai orang-orang Nasrani, dan 100 ayat terakhir cerita tentang perang Uhud. Kita tahu perang Uhud itu perang sangat penting. Umat Islam kalah di sana setelah di awal perang sempat menang. Dan yang paling menarik adalah di surah inilah Allah sebutkan ayat ke-7 yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita coba kaitkan itu semua nantinya untuk keberkahan majelis ilmu kita. Sebelum kita mulai, saya mintakan kepada salah seorang jamaah untuk membacakan. Kita simak, kita dengarkan, nanti yang lain bisa membacakan terjemahannya. Dipersilahkan. Ya, dimohonkan yang lain membacakan terjemahannya. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat Muhammad, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah rahimakumullah. Jadi
kita telah simak bersama tadi ayat ke-7 dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan pernyataan huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah. Apa yang Allah buat? Bagaimana Allah perkenalkan dirinya kepada kita? Allah perkenalkan dirinya allazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang turunkan kepadamu kitab suci Al-Quran. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu ada 6.236 ayat. Paling banyak ayat-ayat Al-Quran itu fungsi utamanya adalah untuk memperkenalkan kepada para pembacanya tentang siapa Allah. Inilah fungsi terpenting ayat Quran. Jadi kalau ada orang ngaji, ada orang baca Quran, tapi tak kenal juga dengan Allah, berarti ada yang salah dengan ngajinya. Karena inilah tujuan terpenting ketika kita baca, ketika kita dengar, ketika kita tafsirkan. Yang paling penting pertama, kau kenal dulu siapa Allah. Ada ungkapan ulama begini, kalau kau kenal Allah, kau akan kenal segalanya. Kalau kau tak kenal Allah, kau tak akan kenal segalanya. Bahkan kalau kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal ibu-ibu siapa diri kita. Kita seperti dilupakan tentang diri kita masing-masing. Siapa aku? Dari mana aku datang? Apa tujuan hidupku? Kalau kita nggak kenal Allah, kita nggak akan kenal diri kita. Maka salah satu cara kita mengenal Allah adalah dialah Allah yang turunkan Al-Quranul Karim kepada kita semua. Jadi diturunkannya Quran ini nikmat yang sangat agung, ibu-ibu. Saya sering katakan begini, kalau kita mau membeli peralatan elektronik, apa mau beli TV baru, kulkas baru, AC baru, apa saja peralatan elektronik yang kita beli, pasti waktu kita buka kotaknya ada manual buku petunjuk penggunaan. Dikasih tahu, ini remote-nya, cara pasang baterainya begini, apa fungsi tiap tombol, kalau ada misalnya gangguan ini caranya begini. Kadangkala buku ini penting sekali. Penting sekali. Kalau kita pengen peralatan elektronik itu awet, kita beli mahal-mahal, kita mau bertahan juga dalam jangka waktu yang lama, maka sebelum kita pakai, kita baca dulu, ya kan? Karena bisa kita bayangkan, ada orang membeli peralatan elektronik, dibuangnya buku panduannya itu. Apa yang terjadi? Begitu terjadi masalah, dia bingung. Ini gimana ini? Gak ngerti cara pakainya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan alam semesta dengan segala isinya. Ada langit, ada benda-benda langit, matahari, bintang, bulan, planet-planet. Allah ciptakan bumi dengan segala makhluk yang tinggal di dalamnya. Allah ciptakan manusia yang kemudian Allah kasih amanah sebagai khalifah. Wahai manusia, kuberikan padamu hak, kau sebagai khalifah yang ngatur alam semesta ini atas namaku, kata Allah. Kau aturlah. Maka diturunkannya kitab suci Al-Quran adalah bukti betapa besar cinta Allah untuk manusia ini. Allah tak pengen kita di dunia ini kebingungan. Maka diberikanlah manual book.
Untuk apa kau ada? Apa tujuan hidupmu? Apa yang perlu kau kerjakan? Gimana supaya kau bisa jumpa denganku nanti, kata Allah, di akhirat? Bagaimana hakikat kehidupanmu? Itulah esensi dari isi kitab suci. Jadi tujuan Quran diturunkan supaya kita kenal Allah. Itulah tujuan terpenting. Ada nggak tujuan-tujuan lain? Ada. Tapi sebenarnya tujuan-tujuan yang lain sekedar tujuan pendukung. Kalau kita sudah tahu tujuan yang terpenting tadi, yang lain insya Allah ngikut. Itulah Allah, Tuhan yang menurunkan kitab suci. Maka dari itu, sejenius apapun yang namanya manusia, ibu-ibu sekalian, orang yang jenius nggak bisa dia mengklaim, aku nggak perlulah manual book tadi, aku kan pandai, aku kan cerdas, aku kan tahu segalanya dengan otak dan akal pikiran yang kumiliki. Tidak. Karena akal manusia itu punya keterbatasan. Di mana akal dapat berfungsi? Akal hanya dapat berfungsi pada ruang-ruang yang mungkin panca indera berfungsi di sana. Karena sumber input informasi akal itu dari panca indera. Begitu panca indera nggak bisa nampak alam kubur, nggak bisa nampak surga, nggak bisa nampak neraka, nggak bisa nampak alam gaib, maka di situ akal pun kehilangan kemampuan. Bagaimana aku dapat bekerja kalau input informasi pun tidak cukup? Disinilah letak fungsinya Al-Quran. Kenapa? Quran memberikan asupan informasi yang benar yang tak dapat dijangkau oleh panca indera. Maka Quran cerita tentang masa lalu, cerita tentang Adam. Kita belum lahir, belum ada kita. Kira-kira akal manusia bisa kenal Adam nggak kalau Allah nggak ceritakan? Nggak mungkin. Quran bercerita tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, sampai kemudian masa Isa alaihissalam. Ini semua Allah turunkan kepada kita kitab suci sebagai tanda Allah sayang sama kita, supaya akal kita bisa berfungsi dengan baik dengan diberikan asupan informasi yang tak mampu dijangkau oleh panca indera kita. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kitab suci. Jadi Quran itu bukti cintanya Allah sama kita. Maka kalau kita cinta Allah, sering-seringlah berinteraksi dengan bukti cintanya Allah. Kita baca, kita hafal, kita simak, kita habiskan banyak waktu untuk membicarakan dan mendiskusikan apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Karena dengan kita duduk di majelis seperti siang hari ini kita merasakan betul, ya Allah, kalau sekiranya Kau tak turunkan ayat ke-7 ini, tak tahu kami. Karena akal manusia tak mampu menjangkau hal itu. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Nah, kelanjutan ayat, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan kepada kita sifat dari ayat-ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Allah ingin katakan, Quran yang kami turunkan 6.236 ayat ini antara satu ayat dengan ayat yang lain punya karakteristik masing-masing. Pertama, kita harus meyakini, ibu-ibu, pertama, semua
ayat Quran itu adalah ayat yang muhkam. Pengertiannya apa? Semua ayat Quran disampaikan dengan bahasa yang paling indah, paling bagus. Gak ada mungkin satu pesan yang ada dalam Al-Quran disampaikan dengan bahasa yang lebih baik daripada bahasa yang Allah gunakan. Itu harus kita yakini. Semua pesan dalam Al-Quran disampaikan Allah dengan cara yang paling baik. Ini makna seluruh ayat Quran itu muhkamat. Kitabun uhkimat ayatuh. Quran itu adalah kitab suci yang ayatnya semuanya adalah disampaikan dengan cara paling baik. Namun ada ayat lain mengatakan juga Quran itu semua ayatnya mutasyabihat. Ada ayat mengatakan semua ayat Quran muhkamat. Maksudnya apa muhkamat di sini? Semua ayatnya sama bagusnya. Sama bagusnya. Gak ada satupun ayat yang bisa kita bilang ayat ini lebih jelek daripada ayat lain. Enggak. Semua kualitas ayat Quran berada pada level yang terbaik. Harus kita yakini. Walaupun mungkin tetap ada kata Nabi, ayat paling agung dalam Al-Quran, ada surat yang sama seperti sepertiga Quran. Tapi bukan berarti surat yang lain itu gak penting. Atau kita katakan, ya ini kan gak ada surat ini punya keutamaan, berarti gak perlu kalinya surat ini. Enggak. Sama semua ayat Quran dari sisi urgensitas. Semuanya sama penting. Semuanya sama bagus. Semuanya sama-sama merupakan hidayah yang bisa kita jadikan pegangan. Ada ayat lagi yang mengatakan semua ayat Quran itu mutasyabihat. Mutasyabihat di sini maksudnya apa? Semua ayat Quran mirip. Kata mutasyabih artinya apa? Mirip dari sisi keindahan dan keagungannya. Jadi kalau dikatakan Quran itu semuanya muhkam, betul. Tapi muhkam di sini artinya semua ayatnya sama-sama bagus, sama-sama paling indah, sama-sama berada pada kualitas tertinggi dari sisi bahasa. Kalau dikatakan semua ayat Quran itu mutasyabih, betul juga. Tapi arti mutasyabih di sini ayat Quran saling mendukung, artinya satu dengan yang lain. Kita nggak akan temukan ibu-ibu ada ayat berkontradiksi dengan ayat yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekiranya Quran ini bukan buatan Allah, kita akan temukan satu ayat pasti bertabrakan artinya dengan ayat yang lain. Tapi karena Quran ini yang membuatnya adalah Allah, gak mungkin ada satupun ayat yang berkontradiksi dan berlawanan dengan ayat yang lain. Jadi Quran ini semuanya mutasyabihat, sama indahnya, sama bagusnya, dan maknanya selaras. Tapi di ayat yang kita baca ini Allah mengatakan fakta yang ketiga. Kalau fakta pertama semua ayat Quran muhkam, yang kedua semua ayat Quran mutasyabih, tapi ada makna yang ketiga lagi. Allah katakan minhu ayatum muhkamat. Di antara ayat Quran ada yang muhkam, tapi di antara ayat Quran ada juga yang mutasyabih. Seakan-akan ayat ini terkesan seperti bertentangan dengan dua ayat yang sebelumnya saya bacakan tadi. Kalau ayat pertama mengatakan kitabun uhkimat ayatu, ayat Quran semuanya muhkam. Ayat kedua mengatakan ya, semua ayat Quran itu mutasyabih. Sedangkan ayat yang kita baca tadi mengatakan sebagian ayat muhkam, sebagian ayat mutasyabih. Apa maksud muhkam di sini? Apa maksud mutasyabih di sini? Ibu-ibu yang saya muliakan,
Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Sebahagian ayat Quran adalah muhkam. Maksudnya apa? Al-Quran beberapa ayatnya itu terang benderang maksudnya, terang benderang penafsirannya, terang benderang pesan yang dapat kita ambil dari sana. Seakan-akan siapapun kita dengan kemampuan yang beragam, ada seorang syekh besar, ada ustadz biasa, ada orang awam, baca ayat yang sama. Ayat-ayat yang muhkamat, maknanya itu saking terangnya dipahami oleh level intelektualitas yang berbeda, semuanya dengan arti yang sama. Misalnya lah, kalau kita baca Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Kita tanya sama orang awam, apalah maksud ayat ini? Ya Allah Esa lah, satu, nggak ada dua. Tanya lagi sama ustaz, apalah artinya Qul huwallahu ahad? Ya nggak ada yang sama macam Allah. Tanya lagi sama kiai yang tinggi ilmunya, dia jawab pun sama juga artinya. Artinya apa? Ada ayat-ayat Al-Quran yang maknanya itu begitu terang benderang sehingga kita tidak perlu berselisih untuk memaknainya. Itu arti kata muhkam. Tapi di sisi lain ibu-ibu, Allah katakan wa ukharu mutasyabihat. Enggak semua ayat Quran itu terang benderang maknanya pada level yang sama. Ada ayat-ayat 10 orang membaca 10 makna yang berbeda pula yang kita pahami dari ayat itu. Walaupun mungkin yang baca itu sama-sama ustadz, sama-sama ulama, sama-sama kiai dengan ilmu yang sama tingginya, tapi ketika baca masing-masing punya pemahaman. Apalagi kalau kita bandingkan dengan pahaman orang awam, beda-beda juga. Nah, jamaah rahimakumullah, kita menyadari betul dalam hidup ini ada hal-hal walaupun zaman berubah, hal-hal tersebut tak akan pernah berubah. Tapi banyak hal-hal dalam hidup ini ikut berubah seiring dengan berubahnya tempat dan waktu. Misalnya, kalau disebut jujur itu bagus, kira-kira berubah nggak dengan berubahnya zaman? Tentang baiknya kejujuran. Kalau kita tanya sama orang di awal kemerdekaan 1945 dulu, gimana kira-kira jujur tuh, bagus nggak? Dia bilangnya, oh baguslah jujur. Bohong tuh bagus nggak? Oh nggak bagus bohong. Kita tanya lagi setelah 20 tahun merdeka misalnya, tahun 65, kita tanya, gimana jujur tuh bagus nggak? Oh bagus jujur itu. Gimana bohong tuh bagus nggak? Nggak bagus. Bahkan setelah 80 tahun merdeka, kita tanya lagi, kira-kira jujur bagus nggak? Tetap orang mengatakan jujur itu sampai kapanpun itulah yang benar. Berdusta dan berbohong itu sampai kapanpun tidak akan benar. Ya, ini artinya apa? Sesuatu walaupun zaman berubah, walaupun generasi berganti, walaupun tempat bertukar, ada dalam hidup ini prinsip-prinsip yang nggak boleh berubah. Ya, tapi ibu-ibu, dalam hidup kita juga temukan ada banyak hal dalam hidup ini bergeser dan berubah. Kita tengok gimana cara orang berpakaian tahun 1945. 10 tahun setelah merdeka gimana orang berpakaian. Apa yang pernah jadi model di tahun 60-an, mungkin kalau ditengok sekarang pakai, kita ketawa melihatnya. Kenapa? Nggak cocok lagi, kita katakan. Berubah. Nah, sedangkan kita semua tahu
Quran itu kitab suci sampai hari kiamat. Quran itu kitab suci sampai hari kiamat. Jadi artinya apa? Pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran ada yang harus mempertahankan nilai-nilai prinsip yang gak boleh berubah. Tapi ada juga hal-hal dalam Al-Quran yang kemudian mampu tetap relevan walaupun zamannya sudah berubah. Gak usah jauh-jauh ibu-ibu. Kita buat undang-undang dan peraturan aja lah misalnya. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. 74 dirumuskan undang-undang itu. Ketika dikaji tahun 90-an, udah kita bilang, udah gak cocok lagi nih dengan zaman sekarang, harus dirubah pasal-pasalnya ini. Konon lagi berubah di tahun 2000-an. Konon lagi berubah tahun 2020-an. Makin banyak hal yang mungkin dulu dianggap cocok, sekarang dianggap nggak cocok lagi. Contoh, zaman dulu dibuat usia paling minimal untuk menikah perempuan 16 tahun situ. Laki-laki 19 tahun. Nah, tapi dengan kondisi sekarang 16 dan 19 udah nggak cocok lagi dianggap. Nah, itu baru berapa puluh tahun. Bayangkan Quran ini sejak 14 abad yang lalu diturunkan dan masih relevan dengan kehidupan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan kepada kita, kenapalah harus ada ayat yang muhkamat di dalam Quran. Artinya itu jelas, gamblang, semua yang baca akan paham. Tapi kenapa pula ada di dalam Al-Quran ini ayat-ayat yang mutasyabihat? Kalau kita baca, kita memahaminya dengan arti yang sangat beragam. Kita memahaminya dengan arti yang berbeda-beda. Kenapa perlu ada ayat mutasyabihat? Jawabannya adalah, bayangkan kalau Quran tidak ada ayat mutasyabihat, mungkin ukuran Quran bukan 6.000 ayat. Mungkin halamannya sudah kita anggap mungkin jutaan lembar. Ya, kalau yang 6.000-an ayat saja kita pun bacanya payah, apalagi kalau halamannya sampai jutaan halaman. Coba bayangkan itu. Makanya apa yang di-cover dalam Al-Quran dalam bentuk ayat-ayat muhkamah, segala hal-hal prinsip untuk keselamatan manusia, untuk kebahagiaan manusia, untuk bagaimana kita ini dapat mengenal Allah, ini semua disampaikan dalam bentuk ayat-ayat muhkamat. Makanya ayat muhkamat itu cerita apa? Pertama, cerita tentang ibadah. Sholat itu 5 waktu. Karena walaupun zaman berubah, ya sholat tetap 5 waktu. Itu adalah prinsip. Gak boleh, oh sekarang zaman modern, jangan 5 waktu lah sholatnya, 3 waktu aja, sibuk kali orang-orang misalnya. Tidak, ini prinsip yang gak boleh berubah. Cerita tentang puasa. Puasa itu ayatnya muhkamat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga puasa, supaya kau bertakwa. Artinya jelas, gamblang. Kenapa? Walaupun zaman berubah, puasa ya tetap gitu. Cerita zakat, begitu juga. Berapa persen yang dizakati? Untuk apa fungsi zakat? Ya begitu. Cerita tentang ayat haji, juga begitu. Karena walaupun zaman berubah, tidak akan berubah dari sisi cara manasik haji. Apa rukun haji? Ya tetap sama. Jadi ayat-ayat ibadah, ibu-ibu, semuanya ini masuk kategori muhkamat. Karena itu walaupun zaman berubah, ibadah kita tak berubah. Termasuk ke dalam ayat muhkamat itu apa? Akhlak dan adab. Disuruh jujur,
Mau berubah zaman pun tetap jujur itu tetap. Adab gimana masuk rumah, gimana adab menuntut ilmu, gimana adab menghadiri majelis, gimana adab menghadiri walimah. Tetap adab itu disampaikan Allah dalam bentuk muhkamah. Kenapa? Walaupun mungkin kita anggap ya zaman Nabi kan beda dengan zaman sekarang, tapi adab di zaman Nabi ya tetap harus sama dengan adab di zaman sekarang. Bukan berarti zaman Nabi dulu orang masuk rumah minta izin, zaman sekarang nggak perlu lagi minta izin, masuk aja begitu. Enggak. Makanya ayat-ayat tentang akhlak, tentang adab, larangan berkhianat, larangan berdusta, larangan mengejek, larangan menggibah, itu semua ayat muhkamat. Kenapa? Keselamatan kita bergantung kepada hal ini, dan ini tak akan pernah berubah selamanya. Belum lagi aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya apa? Aturan waris, ibu-ibu. Aturan waris. Meninggal suami punya anak, istri dapat 1/8. Meninggal suami nggak punya anak, istri dapat 1/4. Meninggal istri nggak punya anak, suami dapat 1/2. Meninggal istri ada anak, suami dapat 1/4. Meninggal orang tua, ada anak perempuan 1 orang, anak perempuan dapat 1/2. Meninggal orang tua, ada anak perempuan 2 orang atau lebih, dapat 2/3. Ini angka-angka pecahan-pecahan ini semuanya ayat muhkamat. Artinya apa? Bukan berarti zaman sekarang nggak usah pakai lagi lah surah An-Nisa, itu udah ketinggalan zaman. Enggak. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat yang menjelaskan angka-angka, pecahan-pecahan, bagaimana cara kita bagi waris, itu termasuk ayat muhkamat. Artinya apa? Ayat ini nggak akan pernah berubah sampai hari kiamat, karena Allah terangkan dengan penuh kejelasan. Nah ini ibu-ibu, makanya kalau kita lihat termasuk dalam aturan berumah tangga, suami istri cerai, berapa lama masa iddah istri, itu jelas. Itu juga termasuk ayat muhkamat. Kalau istri diceraikan belum sempat digauli, gak ada masa iddahnya. Kalau istri diceraikan dalam kondisi sedang hamil, masa iddahnya sampai bersalin. Kalau istri diceraikan masih mengalami haid 3 kali bersuci. Kalau istri diceraikan sudah menopause 3 bulan. Ini angka-angka ini mungkin nggak berubah. Enggak, karena itu ayat-ayat muhkamat. Jangan pula kita katakan, zaman dulu memang iddahnya 3 bulan. Zaman sekarang karena udah ada tes DNA, sebulan aja cukupnya itu. Nggak bisa. Walaupun zaman berubah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang aturan dengan angka-angka itu semua bagian dari muhkamat. Artinya apa? Ibu-ibu, ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Kalau kita mau Quran itu memberikan tuntunan kepada kita supaya kita selamat dunia akhirat, ikutilah ayat-ayat muhkamat ini. Inilah pokok-pokok isi kitab suci. Hunna ummul kitab. Apa artinya? Ibu. Ibu itu adalah orang yang dicari dan dituju oleh seorang anak ketika dia menghadapi masalah. Kalau anak-anak nangis, berantem sama kawannya, atau ada sesuatu yang hilang, yang dicarinya siapa pertama? Maknya. Makanya kata amma ya ummu, artinya sesuatu yang dituju. Dengan kata lain, ayat muhkamat ini Allah namakan sebagai ummul kitab. Ketika kau kebingungan, carilah ayat muhkamat. Kenapa? Itulah ummul kitab. Itulah pokok-pokok isi kitab suci yang gak boleh berubah sampai kapanpun. Namun ibu-ibu yang saya muliakan,
Karena sifat Quran ini yang harus mampu bertahan dan relevan sampai hari kiamat. Dan ada bagian-bagian dari hidup manusia yang mau nggak mau akan dirubah oleh tempat, waktu, kondisi, kebiasaan. Maka ayat-ayat Quran pun yang membahas tentang bidang-bidang yang berkaitan dengan urusan yang dapat berubah, maka disampaikan juga dengan redaksi yang tidak sama. Dipakailah yang kedua namanya mutasyabihat. Ketika kita baca ibu-ibu, ini bisa menimbulkan banyak arti, bisa menimbulkan banyak penafsiran. Boleh jadi satu penafsiran cocok untuk zaman tertentu, tapi boleh jadi ketika berubah zaman datang penafsiran lain yang dianggap lebih cocok. Jadi maknanya itu berubah, walaupun semua artinya itu dicakup dalam ayat. Contohlah, saya kasih contoh sederhana ini. Ini misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang apa yang dapat membatalkan kesucian, membatalkan wudu. Ya. Apa kata Allah? Aula mastumun nisa. Di antara yang dapat membatalkan wudu atau membatalkan kesucian apa? Atau kalian menyentuh wanita. Kata-kata menyentuh di sini ini artinya ibu-ibu lebih dari sekedar yang kita pahami. Ada yang mengartikan menyentuh, ya sentuh gini. Makanya dianggap kalau laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, baik ada niat ataupun tak ada niat, menurut mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal wudu. Tapi ada yang coba pahami, oh enggak, lamastum ini kalau saling sentuh. Berarti kalau sentuhnya enggak sengaja, enggak ada pula perasaan enak akibat persentuhan itu enggak batal wudu. Ini kata Imam Malik. Imam Malik mengatakan, ya kalau bersentuhan enggak sengaja, ya enggak apa-apa, enggak batal wudu katanya. Imam Abu Hanifah beda lagi. La mastum. Di sini bukan sekedar nyentuh. Ini adalah bahasa metaforis tentang jima katanya. Ditambah lagi ada hadis Nabi. Nabi pernah mencium istrinya Aisyah di rumah sebelum ke masjid. Sampai di masjid Nabi enggak perbaharui wudu misalnya. Wah, berarti enggak apa-apa, enggak batal wudu. Nabi aja pernah cium istrinya. Nah, di sini coba bayangkan, kita melihat walaupun pandangan ini terkesan banyak penafsirannya, tapi ibu-ibu, berganti kondisi ada di antara pendapat ini yang lebih relevan dibanding yang lain. Oke lah, kita kalau dalam masa normal mungkin kita pegang mazhab Syafi'i, sentuh sedikit baik enak tak enak mungkin apa. Tapi coba bayangkan orang sedang dalam pelaksanaan tawaf, ya, dengan jutaan orang yang mengelilingi Ka'bah di waktu bersamaan. Di saat itu bisa dikatakan hampir mustahil seorang tak menyentuh siapapun, gini pun dia untuk nutup, ya. Di tengah desak-desakan yang ada. Nah, maka bisa kita lihat apa yang disampaikan di satu kondisi belum tentu cocok di kondisi yang lain. Contoh lagi, ada ayat Al-Quran mengatakan begini, at-talaqu marratan, talak yang boleh rujuk itu 2 kali. Fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Suami istri
ya pertahankanlah baik-baik rumah tangga. Kalau nggak cocok lagi, ya pisahlah baik-baik kata Allah. Nah, sekarang dalam mengartikan talak yang ada rujuk itu 2 kali gimana? Dulu ada ulama yang mengartikan kalau suami bilang sama istrinya, talakku 1000 jatuh kepadamu, langsung dihitung 3. Jadi kalau ada suami ngomong sama istri, talak 3 kali, di waktu bersamaan dihitung 3. Dihitung 3. Kecuali dia bilang, talakku 1 jatuh padamu, berhitung 1. Di momen yang sama, kalau nyebutkan lebih dari 2 kali, ya udah jatuh 3. Tapi jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Itu sempat menjadi pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalian kok tergesa-gesa dalam urusan yang Allah sendiri menyuruh kalian memikirkannya dengan mendalam. Umar mengatakan, mau orang jatuhkan talak 1.000.000 kali pun, kalau ucapan itu di satu momen tetap dihitung 1. Nah, ini kan penafsiran ini. Satu mengatakan talak itu 3. Satu lagi mengatakan talak sampai 1000 kali pun tetap dihitung 1. Nah, kondisi masyarakat, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini juga bergeser. Zaman dulu orang takut kali mengucapkan talak. Ada zaman orang ringan kali mengucapkan talak, kan begitu. Sehingga aturan hukum ini perlu diatur. Apa yang mungkin kurang populer di sebuah masa menjadi populer di masa yang lain. Bergeser. Makanya disinilah betapa luar biasanya ayat-ayat mutasyabihat itu. Jadi saya selalu katakan, kalau Quran itu semuanya ayat muhkamat, niscaya Quran tebalnya ratusan kali lipat dibanding Quran yang sekarang. Kenapa? Arti yang banyak bisa terhimpun dalam kata-kata yang singkat, itu ada dalam ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa? Satu ayat bisa artinya 10 arti. Arti pertama cocok zaman ini, arti kedua cocok zaman ini, arti ketiga cocok zaman ini. Maka disinilah kenapa ada ungkapan perbedaan umatku adalah rahmat. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau semua ayat satu aja tafsirannya. Ada momen-momen ketika berubah, kita akan kesulitan. Tapi Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu hidup manusia itu ada aspek yang akan berubah. Seiring dengan perubahan zaman dan tempat, Allah juga yang menurunkan ayat yang dapat dipahami dengan luar biasa. Artinya yang cukup luas, bisa dipahami sehingga ayat tersebut tetap relevan dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi ini hikmah pertama. Kalau sekiranya Al-Quran itu semuanya ayat muhkamat, maka panjang Al-Quran ratusan kali lipat dibanding apa yang ada sekarang. Dengan adanya ayat mutasyabihat, bisa terhimpun arti yang beragam pada ayat yang singkat. Dan akan datang sebuah momen, salah satu penafsiran akan menjadi lebih relevan untuk satu jangka waktu dibanding penafsiran yang lain. Ibu-ibu yang saya muliakan, hikmah kedua, kenapa harus ada ayat mutasyabihat dalam Al-Quran? Kalau ayat-ayat muhkamat seperti yang saya sampaikan tadi,
Ini ayat siapapun yang baca bisa paham semua. Mau orang awam baca, paham. Golongan ulama baca, paham. Tapi ayat-ayat mutasyabihat ini hanyalah ayat yang dapat dipahami oleh orang-orang yang dalam ilmunya. Jadi kalau orang awam baca ayat-ayat mutasyabihat tanpa merujuk kepada pakar, kepada orang yang ahli, apa yang terjadi? Sangat rentan untuk disalahpahami. Jadi dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, sebenarnya Allah ingin tunjukkan kelebihan dan keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang tak berilmu. Coba bayangkan kalau semua ayatnya sama levelnya, bisa dipahami semua orang. Pasti orang mengatakan, ya udahlah, nggak perlu alim-alim kali, pahamnya semuanya. Tidak. Ada ayat untuk bisa kau pahami, kau harus memiliki kompetensi tertentu agar tak salah menafsirkan. Makanya ibu-ibu, Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang paling paham tentang tafsir Al-Quran, membagi ayat Al-Quran itu menjadi 4 bagian. Jadi ayat Quran ibu-ibu ada 4 bagian. Bagian pertama apa? Ada ayat yang dipahami oleh semua orang. Gak ada alasan kita gak paham. Saking jelasnya ayat itu. Ayat itu terang benderang. Seperti Qul huwallahu ahad tadi. Seperti misalnya Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Salat itu ditetapkan di waktu-waktu tertentu. Paham semua orang baca ayatnya. Jelas sekali maknanya. Yang kedua, ada ayat yang hanya dapat dipahami oleh orang yang paham budaya Arab ketika turun Al-Quran. Kalau kita nggak paham budaya Arab atau kondisi orang Arab ketika Quran ini turun, ini kadang-kadang kita nggak paham maknanya dengan maksimal. Berarti harus belajar juga. Ada lagi yang ketiga, ada ayat-ayat yang hanya dipahami oleh golongan ulama. Kalau dia bukan ulama nggak paham ayat itu. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Hukum wudu, hukum iddah, hukum jual beli, hukum riba. Ini semua ada ayat-ayat di situ sebutkan. Ada ayat yang keempat, kata Abdullah bin Abbas, ayat-ayat yang cuman Allah yang memahaminya. Artinya apa? Tak ada satupun makhluk yang paham juga. Bahkan Nabi pun kalau Allah nggak jelaskan nggak paham juga. Contohnya apa? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya padamu tentang ruh. Apa itu ruh? Kalau Allah nggak kasih bocoran sama kita, kita nggak akan ngerti juga apa itu ruh. Hakikat ruh itu bagaimana? Apa ruh itu sama dengan nyawa, misalnya? Gimana bentuknya? Setelah jasad mati, ruh kemana? Ini diselimuti oleh banyak aspek yang tak kita ketahui tentang ruh itu. Bahkan Nabi Muhammad pun beliau katakan, kalau aku tahu yang gaib, aku akan perbanyak amal soleh. Tapi aku pun nggak tahu kapan gaib itu, kecuali yang Allah beritahukan kepadaku. Hari kiamat kapan kejadiannya? Ada nggak manusia yang tahu? Nggak ada. Ini semua masuk dalam kategori tidak ada yang tahu makna yang sebenarnya kecuali Allah. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ini ibu-ibu, secara tidak langsung adanya mutasyabihat dalam Al-Quran mendorong kita untuk belajar, mendorong kita untuk mencari ilmu. Karena dengan adanya ilmu kita lebih paham nanti apa maksudnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini tujuan dari kenapa dalam Al-Quran ada ayat muhkamat,
ada ayat mutasyabihat. Tapi kemudian Allah melanjutkan lagi, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, yang dalam hatinya ada kepentingan tertentu, mereka akan manfaatkan ayat-ayat mutasyabihat ini untuk menimbulkan fitnah dan kekacauan dan menakwilkannya dengan arti yang tidak benar. Jadi, kenapa bisa ada aliran sesat? 2016 saya menghadiri di Bogor itu ada daurah, semacam pelatihan bagaimana menghadapi gerakan-gerakan yang merusak akidah, aliran-aliran sesat. Sebelumnya di 2014 MUI merilis di Indonesia ketika itu 2014 ada 2.500 aliran sesat di Indonesia aja yang terdata. Kalau ditambah dengan aliran-aliran dan kelompok-kelompok sesat yang nggak terdata, diperkirakan yang nggak terdata itu ada 4.000-an. Jadi di Indonesia aja itu ada lebih dari 6.500 yang sesat. Dari mana sesatnya? Karena potensi kesesatan itu terletak pertama dari mana? Bukan karena ayatnya menyesatkan, tapi karena yang bacanya dari awal memang punya kepentingan. Maka ibu-ibu, apa sebab paling besar membuat orang salah tafsir? Faktor terpenting yang membuat orang salah menafsirkan Quran adalah salah niat dari awal. Kebanyakan penafsiran-penafsiran sesat itu, sebelum lagi dia baca ayat, dia sudah punya pendapat sendiri di kepalanya. Ketika baca ayat, gaya mana agar ayat itu sejalan dengan pendapatnya. Maka nggak mengherankan ibu-ibu, di awal reformasi tahun 2000-an itu, di tengah kebebasan pers yang sampai pada tahap kebablasan ketika itu, di tengah gerakan liberalisme yang begitu kuat di sana, muncul banyak sekali buku-buku nyeleneh. Salah satu buku yang pernah saya review dan saya kritisi itu buku ditulis judulnya Indahnya Nikah Sejenis. Kalau ibu buka, baca buku itu, halamannya sekitar 180-an halaman. Tapi dari awal udah nampak rancu, kacau dan sesatnya penulis. Dia baca ayat tentang Nabi Lut yang sebenarnya memerangi praktek LGBT, tapi dibengkokkannya ayat itu bahwa seakan-akan Nabi Lut pun mengakui eksistensi LGBT. Jadi orang sesat sekarang bukannya nyerang ayat, tapi pakai ayat. Orang yang menghalalkan LGBT pakai ayat. Orang yang mengharamkan nikah sejenis pakai ayat. Orang yang membiarkan kawin beda agama pakai ayat. Tapi jangan salah, ayat yang dipakai adalah ayat yang ditafsirkan sesuka hati. Bukan dia yang ikut ayat, tapi ayat yang dipaksa ikut pendapat dia. Dan inilah paling banyak kita temukan hampir di semua aliran-aliran yang sesat. Makanya kadang-kadang orang bilang, ya, ngajinya ngaji Quran kok Ustaz di situ. Iya, bukan masalah ngaji Qurannya, tapi pemahamannya terhadap Quran itu bagaimana? Bahkan orang yang pakai sihir pun kadang-kadang pakai ayat juga dia. Tapi dibalik-balik ayatnya. Kita melihat, oh, pakai ayatnya dia Ustaz, berarti sihir putihnya itu. Ini baiknya itu pakai ayat, ku tengok pakai ayat Quran. Jangan salah, jamaah rahimakumullah. Makanya ayat ini mengatakan, kau temukan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit,
memang ada keinginan untuk sesat, maka dia pakailah ayat-ayat yang memungkinkan ditafsirkan dengan penafsiran yang beragam. Itu yang dipakai untuk menyalahi aturan agama. Karena nggak mungkin ayat-ayat muhkamat yang ditafsirkannya jelas artinya. Begitu kita tafsirkan dengan arti yang menyimpang, orang langsung bilang, ini ketahuan ini, nggak betul penafsirannya. Karena apa yang dia coba giring ayat bertentangan dengan makna umum yang begitu jelas. Tapi ayat-ayat mutasyabihat ini bisa diputar balikkan artinya. Maka dari itu, bahaya sekali orang yang mencoba menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Apalagi kalau tujuannya apa? Ibtigha'al fitnah. Ingin untuk memunculkan fitnah dan kekacauan. Wabtigha'a ta'wilih. Ingin menakwilkan satu ayat bukan dengan maknanya yang sebenarnya. Maka dari itu, kalau kita mau menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, maka hendaklah kita tafsirkan dengan merujuk ayat yang muhkamat. Karena ayat Quran itu nggak mungkin bertabrakan satu dengan yang lain. Kalau artinya misalnya banyak, ya coba kau pilih artinya yang nggak bertentangan dengan ayat yang lain. Jangan pula kita memilih penafsiran yang terang-terangan bertabrakan dengan ayat yang lain, yang lebih jelas artinya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka Allah katakan di sini, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat ini? Apakah kita tolak ayat mutasyabihat? Enggak boleh, karena itu juga adalah bagian dari Al-Quran. Orang-orang yang dalam pemahamannya terhadap Al-Quran, mereka berkata, kami beriman terhadap ayat-ayat itu, tapi dalam artinya yang benar, dalam penafsirannya yang tepat, bukan pada penafsirannya yang menyimpang. Kullun min indi rabbina. Semua itu, baik ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, semuanya datangnya dari Allah. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang terbimbing untuk bisa memahami ayat ini dalam artinya yang benar hanyalah orang-orang yang disebut ulul albab. Siapa ulul albab itu, ibu-ibu? Orang yang mampu menyeimbangkan antara kemampuan pikir dengan kemampuan zikir. Itulah ulul albab. Zaman sekarang ada orang kalau berpikir malas berzikir. Kalau udah berzikir macam gak pernah berpikir. Agama itu pendekatannya apa? Olah pikir dan olah zikir. Makanya dikatakan, siapa orang ulul albab? Alladzina yazkurunallah. Orang-orang yang selalu ingat Allah. Kapan? Qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim. Ketika berbaring pun tetap ingat sama Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu berkontemplasi, merenung ciptaan langit dan bumi ini. Sampai mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, gak ada suatu apapun yang kau ciptakan di alam semesta ini yang sifatnya sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Termasuk adanya ayat mutasyabihat, ada hikmahnya. Seperti tadi saya katakan, makna yang banyak yang mungkin berubah terhimpun di ayat yang pendek, sedikit. Begitu juga bagaimana dengan adanya ayat mutasyabihat ini nampak jelas keutamaan kelompok orang yang berilmu. Nah, jamaah rahimakumullah, maka dari itu hakikat yang disampaikan oleh surah Ali Imran ayat ke-7 mengingatkan pada kita, bukan sekedar kita mengikuti Al-Quran, tapi ikutilah Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Memang Quran itu, ibu-ibu, terpelihara teksnya. Gak mungkin ada orang bisa merubah isi Quran, karena Allah yang langsung jaga. Tapi ibu-ibu jangan lupa,
walaupun teks Al-Quran terjaga, tapi pemaknaan terhadap Al-Quran ini harus ada usaha manusia. Ayatnya terjaga, nggak mungkin berubah karena orang hafal. Tapi yang hafal pun belum tentu pemahamannya betul. Disinilah pentingnya kita mengkaji. Sehingga kalau kita lihat ada 3 hal selalu kita temukan ibu-ibu pada setiap aliran sesat. Ini bisa ibu-ibu temukan kalau ada satu kelompok komunitas udah membuat 3 hal ini tanda-tanda sesat awal. Pertama apa? Selalu kelompok sesat itu menerapkan eksklusivitas. Eksklusif. Ini nggak sembarang orang boleh masuk nih. Ini kelompok kita aja. Ya. Jadi pengajian seharusnya inklusif. Siapa orang mau belajar silakan masuk. Tapi kalau sudah eksklusif, kalau mau ikut harus baiat dulu katanya. Kalau mau ikut harus, ya artinya seperti ada yang disembunyi-sembunyikan. Kalau sesuatu itu terang benderang, baik dan benar, untuk apa disembunyikan? Tapi kalau sudah ada, kalau kamu harus begitu prosesnya, ini sudah mulai tanda. Yang kedua, selalu aliran sesat itu di dalamnya ada pengkultusan tokoh. Pengkultusan tokoh. Apakah gurunya dikultuskan? Ini enggak sembarang guru nih. Ini wali Tuhan ini. Atau bahkan kadang-kadang mulai nampak sesat. Ya, ini bahkan Rasul terakhir nih, bukan Nabi Muhammad, Rasul terakhir. Inilah dia. Sampai yang lebih ekstrim lagi, tokohnya itu jadi Tuhan. Tuhan sudah berada pada diriku, kalian sembah aku. Alhamdulillah. Kalau sudah nampak ada sesuatu mulai pengkultusan tokoh, itu sudah. Yang ketiga yang paling bahaya kaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau sudah mulai satu komunitas itu menafsirkan ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan dengan pemaknaan digugurkan perintah itu dengan syarat menggantinya dengan bayar. Itu sudah nampak hakikat kesesatan. Udah kalian gak perlu sholat lagi. Yang bayar pajak sekian persen untuk saya, nanti tak usah sholat. Saya yang tanggung sholatnya. Atau kalau zakatnya 10% untuk kelompok ini khusus. Gak apa-apa, gak usah lagi berzakat untuk keluar. Cukup store ya sama kita. Nanti kita coupling tempat di surga katanya. Kalau seperti itu sudah menakwilkan. Artinya apa? Menafsirkan perintah dan larangan Allah sesuka hati. Ya. Seharusnya yang terima zakat 8 asnaf, orang miskin, orang fakir, tiba-tiba udah nggak usah, nanti saya yang setor katanya. Serahkan sama saya. Siapa yang ada lagi yang mengatakan kita ini masih di Mekah nih, belum ada kewajiban ini dan itu. Yang penting kalian setor saja. Atau saya yang menanggung kewajiban sholat kalian, tak perlu sholat, tak perlu puasa, yang penting bayar setoran saja. Nah ini hampir rata. Nah kenapa walaupun udah jelas seperti ini orang masih juga mau ikut? Kenapa? Karena mereka berkedok pakai ayat-ayat Al-Quran. Tapi bukan sekedar ayat, ayat yang ditafsirkan dengan sejalan kepentingannya. Inilah yang dikatakan tadi, orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka menafsirkan ayat untuk menimbulkan kekacauan, menimbulkan fitnah, ya, menyesatkan orang banyak. Padahal kalau betul-betul dia berilmu, mereka akan mengatakan, kami beriman ya Allah. Takkan kami pahami ayat-ayat mutasyabihat kecuali dalam konteks yang sejalan dengan koridor ayat-ayat muhkamat. Karena nggak mungkin kita tafsirkan ayat bertabrakan satu dengan yang lain. Demikian ibu-ibu, pesan penting. Makanya di ayat ke-8 apa kata Allah? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau selewengkan hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Ini pengakuan dari kita. Orang yang sudah berislam pun ibu-ibu, tetap ada potensi sesat. Ketika belajar agama tanpa guru, ketika menafsirkan ayat sesuka hati, tanpa ada koridor dan aturan main. Makanya ada ungkapan disampaikan Nabi Muhammad, siapa yang menafsirkan Al-Quran sekehendak hati dia, maka sesungguhnya dia salah walaupun betul. Walaupun makna yang dibilangnya itu betul, tapi dengan menafsirkan Al-Quran tanpa atribut, tanpa persyaratan yang terpenuhi, itu membuka peluang dan potensi seorang itu bisa sesat dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonkanlah supaya dikuatkan hati kita dan dijaga hidayah yang sudah Allah berikan pada kita. Jangan sampai kita jatuh pula pada su'ul khatimah di akhir kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita berikan kesempatan yang mau bertanya, berkomentar sebelum nantinya kita tutup dengan doa. Dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan. Ya. Ya. Kalau ditafsirkan demikian tak salah, karena sikap kita terhadap ayat mutasyabihat bukan berarti kita menolaknya. Mutasyabihat kan datangnya dari Allah, tapi boleh jadi ayat-ayat mutasyabihat tadi pemahaman kita pun belum tentu tepat kalau kita sekedar memahaminya tanpa kita kaitkan dan hubungkan dengan ayat-ayat muhkamat. Maka kalau dikatakan tadi ayat ini wajib diimani, ya wajib diimani. Ayat muhkamat pun wajib diimani juga. Tapi ayat-ayat mutasyabihat bukan berarti nggak wajib diamalkan, wajib diamalkan. Tapi amalkan yang dipahami dengan benar. Nah, jadi mutasyabihat itu kan banyak bentuknya ibu-ibu. Ada termasuk ayat mutasyabihat hal-hal yang berkaitan dengan sifat dan perbuatan Allah. Misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Gimana kita artikan bersemayam ini? Kalau dibiarkan liar, ujungnya kita banding-bandingkan Allah dengan raja, kan begitu. Kayak mana raja duduk di senggasana, terbayang kita. Ini nggak boleh. Karena seakan-akan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah ini kan bagian dari mutasyabihat. Tapi kita pahami dalam makna yang layak bagi Allah. Jangan pahami dalam arti yang ini contohlah yang misalnya kita imani Allah bersemayam. Gimana caranya? Allah lebih tahu. Kita bilang begitu. Namun di sisi lain, nggak semua ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang sifatnya berkaitan dengan akidah saja. Ada juga yang punya kaitan dengan aspek praktis. Tapi jangan kita langsung mengamalkan satu penafsiran kecuali kita pastikan ayat ini udah dipahami dengan betul atau enggak. Jadi kalau dikatakan muhkamat yang wajib dilaksanakan, mutasyabihat pun wajib dilaksanakan. Kalau dikatakan mutasyabihat wajib diimani, muhkamat pun wajib diimani juga sebenarnya. Jadi aspeknya itu muhkamat yang mudah dipahami maknanya dengan jelas. Tapi mutasyabihat, kalaupun kita coba untuk pahami, redaksi ayat memungkinkan membuka ruang penafsiran yang beragam. Tujuannya apa? Supaya makna yang banyak terkandung pada kata-kata yang singkat. Tapi supaya bisa dapat makna yang benar, disitulah kita membutuhkan orang-orang yang dalam ilmunya.
orang-orang yang dalam ilmunya. Demikian. Ya. Silakan yang lain. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Begini, Ibu. Pertama, kita harus paham di mana posisi kita. Secara umum manusia dalam konteks pembelajaran ilmu-ilmu syar'i itu dibagi menjadi 3. Ada level alim, ada level orang sedang belajar, ada level orang awam. Seorang yang alim ini seharusnya dia tak terikat dengan satu mazhab. Karena dia punya kemampuan untuk langsung memahami ayat, memahami hadis, menimbangnya untuk kemudian diamalkan. Orang yang dalam proses belajar, baiknya orang yang belajar itu ikut dulu satu mazhab supaya punya landasan yang kuat. Mau belajar, ikut dulu belajar mazhab Syafi'i dulu. Udah kuasai, baru bandingkan Syafi'i dengan mazhab yang lain supaya kita tidak kacau. Kalau masih belajar udah campur-campur, bingung kita. Ini mazhab apa ini ya? Ya. Tapi untuk orang awam, mazhab orang awam adalah mazhab yang kasih fatwa untuknya. Jadi orang awam itu sebenarnya dia nggak ada pertanggungjawaban. Dia mengamalkan apa yang diajarkan sama dia. Misalnya dia tanya, Ustadz kayak mana hukumnya ini? Ustadznya bilang, oh itu batal wudu itu. Dia pegang aja cakap Ustadz, itu udah aman dia. Yang nggak aman ustadznya kalau memfatwakan tanpa ilmu. Ya. Nah jadi kalau dikatakan tadi, kalau seorang sedang tahap belajar, dia pelajari dulu satu mazhab sampai dia kuasai. Nah ini lebih baik. Orang awam apa yang difatwakan kepadanya? Nah, walaupun kadang-kadang yang difatwakan itu campur-campur, ya itu bukan tanggung jawab dia, karena memang dia orang awam di situ membutuhkan. Tapi orang yang alim udah mempelajari ilmu syara, gak boleh dia ngikut. Dia harus memiliki pandangannya sendiri, ya. Tapi tentunya tak keluar juga dari pandangan ulama-ulama mazhab yang ada. Jadi mazhab itu jangan dibuat ribet, karena sebenarnya mazhab itu memudahkan kita. Tapi ibu-ibu dilarang mencampur-campur mazhab untuk cari yang enak. Ini nggak boleh. Ya. Kalau mau belajar, ikuti aja satu. Misalnya cara wudhu ala Syafi'i, ikuti aja. Nah itu. Jadi jangan pula dicampur-campur. Ini yang buat kacau. Misalnya Syafi'i untuk membasuh kepala, mengusap kepala, 3 helai rambut pun dah cukup. Bagian helai rambut ikut Syafi'i, tapi nanti pas membasuh tangannya nggak ikut Syafi'i. Nah, ini nggak boleh begitu. Kumur-kumurnya nggak ikut Syafi'i misalnya. Nah, jadi baiknya seperti saya katakan tadi, kalau mau belajar ikuti dulu satu, biar tuntas dia. Baru nanti kita. Makanya disinilah pentingnya kalau mempelajari hukum-hukum dasar tadi. Kalau memang pembelajaran itu sifatnya mau bersambung, kita ikuti satu supaya tak muncul. Karena kalau sudah menggabung-gabung untuk satu kepentingan, nanti ujungnya orang akan cari mana yang paling ringan, mana yang paling enak.
Apa yang paling ringan di Syafi'i, digabung apa yang paling ringan di Hanafi, apa yang paling ringan di Maliki, hingga muncul cara wudhu baru yang para ulama pun nggak pernah bilang kayak gitu. Dicomot dari sini sedikit, apa namanya? Ini yang bahaya. Jadi ini yang namanya talfik, mencampur-campur untuk mencari mana yang paling ringan. Itu bisa menumbuhkan kemunafikan juga dalam hati. Kalau dikaitkan nanti dari sisi kajian ulamaul qulub, ya, kajian bagaimana meremehkan urusan-urusan agama ini terhadap kondisi hati kita semua. Sekian demikian. Ya. Silakan ibu-ibu, yang lain ada? Silakan. Ya. 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 Baik. Terima kasih Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kata kami ini bisa kita maknai dengan dua hal setidaknya. Pertama, kami di sini bukan menunjukkan arti jamak atau banyak, tapi kami di sini adalah bentuk ekspresi pengagungan. Ketika seorang presiden ngomong dan presiden ini bicara atas nama sebuah bangsa, atas nama negara yang dia pimpin, dia nggak ngomong saya turut berduka cita, enggak. Kami bangsa Indonesia turut berduka cita, kan gitu dia. Yang ngomong satu. Nah, ketika Allah mengatakan kami, di sini pengagungan terhadap Allah. Seorang dubes, seorang konsul, ketika ngomong di undangan, ini nggak ngomong dia saya, karena dia adalah representasi dari siapa yang menunjuknya, bangsa yang di belakangnya. Nah, di sisi Allah, pengagungan Allah lebih dari segalanya. Ini makna pertama. Yang kedua, kadang-kadang Allah menggunakan kata kami ini untuk menunjukkan dalam perbuatan Allah tersebut, Allah melibatkan banyak pihak. Misalnya, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami berikan rezeki kepadamu. Kenapa? Yang kasih rezeki Allah, tapi kenapa Allah katakan kami? Iya, walaupun Allah yang ngasih, tapi sampainya rezeki itu ke tanganmu, Allah libatkan banyak pihak. Dilibatkannya istrimu, dilibatkannya suamimu, dilibatkannya anakmu, dilibatkannya pimpinan perusahaanmu, dilibatkannya orang tuamu. Sehingga keterlibatan banyak unsur dalam proses sampainya rezeki kepada kita, itu Allah gambarkan dengan kata-kata kami. Nah, begitu juga nuhyi wa numi, kami hidupkan dan kami matikan. Kenapa? Begitu juga kadang-kadang orang meninggal, Allah melibatkan banyak pihak menjadi sebab kematiannya. Walaupun ajalnya itu Allah tetapkan, tapi apakah dia meninggal sebagai seorang syahid? Apakah dia meninggal di tempat tidur di rumah sakit? Apakah dia meninggal dalam kecelakaan? Ini kan dilibatkan banyak pihak ini. Makanya Allah katakan kami matikan dia. Kenapa? Allah bukan hanya sekedar mencabut nyawanya saja, tapi ada sebab. Seakan-akan Allah melibatkan banyak pihak dalam kematian itu. Nah, demikian. Itu dua maknanya ya. Ya. Baik. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita di siang hari berbahagia ini. Rasa syukur kita atas pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan rasa cinta kita pada Quran dan bukakan pintu pemahaman, jauhkan kita dari niat-niat buruk saat menafsirkan Quran sehingga tak jatuh pada kelompok yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.